Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi khusus menjelajah Kabupaten Gresik. Karena di Kabupaten Gresik terdapat banyak sekali makam-makam wali Allah, wali sepuh tanah Jawa, bumi Nusantara ini. Berangkat dari Lamongan menuju ke arah timur, ke arah Kota Gresik, melalui Gapura, selamat jalan Kabupaten Lamongan yang sangat megah sekali, subhanallah, luar biasa. Terus meluncur ke timur melalui daerah Pandanan, Kedukan, Duduk Sampean, sampai nanti ke Bunder, baru masuk ke Kota Gresik. Belok ke kiri untuk menuju ke makam keramat wali Allah, aulia Allah, yang lebih dikenal dengan sebutan makam panjang, yaitu makam Siti Fatimah binti Maimun yang terdapat di daerah Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, hari sore ini setelah terjadi hujan cukup deras, tadi saya berteduh di pinggir jalan, lalu saya lanjutkan lagi meluncur menuju lokasi makam keramat. Tetap bersama kudaku, kuda putih handal Honda PCX yang selalu setia menemani dalam setiap proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, memasuki gerbang Gapura Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Ini adalah jalan masuk ke komplek Desa Leran, di mana nanti kita akan menuju ke makam keramat Panjang yang umurnya sangat tua sekali, diperkirakan abad ke-9. Jalanan sepi, habis diguyur hujan, hari menjelang mau maghrib. Kita terus berjalan menuju ke makam keramat Panjang Siti Fatimah binti Maimun. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, dengan jalanan berpaving inilah, pelan tapi pasti, saya bersama kudaku, kuda putih yang handal ini meluncur. Karena kuda inilah yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana menjadi seorang musafir jalanan, berziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah di seluruh Nusantara ini, yang saat ini menuju ke makam keramat Panjang Siti Fatimah binti Maimun. Ini adalah gerbang masuk komplek makam keramat Siti Fatimah binti Maimun. Kita memasuki area komplek makam keramat Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran, namanya Kabupaten Gresik ini. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, inilah makam keramat Panjang, makam Siti Fatimah binti Maimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta religi, pecinta ziarah ke makam ulama, makam aulia Allah semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru.
Bagikan konten ini ke teman, sahabat, keluarga kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di komplek makam Keramat Panjang, di makam Fatimah binti Maimun, di makam Syed Syarif, Syed Alif, dan banyak lagi aulia Allah yang ada di makam Keramat Panjang di daerah Lerang, Manyar, Gresik, Jawa Timur. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, cinta ziarah ke makam-makam ulama, makam ulama, makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita memasuki makam keramat Siti Fatimah binti Maimun. Setelah kita dari sampai, kita istirahat sebentar, melakukan sholat maghrib dan sholat isya. Baru setelah malam, saya ditemani oleh beberapa teman satu untuk melakukan perziarahan masuk ke makam keramat Siti Fatimah binti Maimun yang berada di Keramat Panjang, Salera, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur ini. Makam ini sangat tua sekali. Bahkan menurut abadnya, makam ini diperkirakan sudah ada pada abad ke-9. Bisa dikatakan makam ini juga salah satu makam yang paling tua, yang beberapa makam yang paling tua di bumi Nusantara ini. Dan masuki gapura pintu pertama khusus kecungkup bangunan makam keramat Siti Fatimah binti Maimun. Subhanallah, bangunan sangat luar biasa. Setelah tadi dari izin dari juru kunci, kita diberikan kunci untuk membuka sendiri. Kita memasuki cungkup bangunan makam keramat Siti Fatimah binti Maimun beserta beberapa pengawal beliau. Sahabatku, inilah batu nisan makam keramat Siti Fatimah binti Maimun dengan beberapa pengawal beliau, atau kalau dalam adat budaya orang Jawa, abdi dalam beliau, abdi dalam Siti Fatimah binti Maimun. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, di antara abdi dalam itu ada putri kucing, ada putri keling. Semuanya mendampingi beliau, mendampingi makam Siti Fatimah binti Maimun. Dalam cungkup bangunan makam keramat ini terdapat 4 batu nisan. Yang di pagar ini adalah nisan atau kuburan Siti Fatimah binti Maimun. Di sebelah kanan dari bangunan, dari batu nisan atau kuburan Siti Fatimah binti Maimun ini adalah makam dari Putri Seruni. Sedangkan di sebelah kiri dari makam keramat atau batu nisan Siti Fatimah binti Maimun ini terdapat 2 pengawal beliau juga, yaitu Putri Kucing dan Putri Kembang. Ini adalah batu nisan beliau Siti Fatimah binti Maimun dengan cungkup bangunan yang luar biasa indah, yang tertata dengan bata bersusun-susun seperti piramida. Subhanallah, luar biasa. Ini adalah foto saya waktu muda dulu pertama kali berziarah ke makam beliau. Sahabat pecinta religi, pecinta ziarah,
ke makam ulama, makam aulia Allah, makam-makam yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di makam Keramat Panjang di daerah Lerang, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Disinilah dimakamkan sosok tokoh yang luar biasa, Fatimah binti Maimun. Di luar bangunan ini banyak makam-makam aulia Allah lainnya, para syahid-syahid dan para habaib. Tepat di belakang saya adalah makam Fatimah binti Maimun dengan pengawal beliau Putri Keling, Putri Kucing, Putri Kamboja, dan Putri Seruni. Makam ini menurut ahli diperkirakan sudah ada pada abad ke-9, berarti tahun 900-an. Dan makam Keramat Panjang ini adalah makam yang tertua di Nusantara ini yang ada kaitannya dengan agama Islam. Awal-awal Islam masuk ke Nusantara adalah dibawa oleh beliau semuanya, termasuk para syahid-syahid semuanya ada di luar makam, di luar cukup bangunan makam ini. Insya Allah saya akan datangi makam-makam aulia Allah, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saya hadirkan dalam bentuk konten ini kepada sahabat semuanya. Minimal akan menambah pengetahuan kita akan sejarah hasanah bumi Nusantara ini, termasuk gimana dulu leluhur kita. Beliau-beliau semuanya dalam menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Kita hadir di sini, kita membaca tahlil, istighosah, berdoa, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini hanya sebagai wasilah. Ingat sahabat semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini mendoakan, kita membaca tahlil, istighosah, berdoa, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat ibadah lillahi taala, hanya memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan seluruh aulia Allah. Wabil khusus saat ini kita berada di makam Fatimah binti Maimun. Semoga beliau dan seluruh aulia Allah ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doa yang terpenting bagi kita tujukan pada orang tua kita semuanya. Orang tua kita, bapak, ibu, mbah, buyut yang canggah kita semuanya yang telah pergi mendahului kita menghadap Sang Khalik. Semoga waktu hidupnya dulu barangkali ada salah khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nantinya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, nasihat yang paling utama buat kita yang masih hidup adalah nasihat masalah kematian. Sabda Rasulullah SAW, dulu saya melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Dengan kita mengingat kematian, insya Allah kita akan semakin lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga perziarahan pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya bersama saya, perjalanan ritual dan wisata religi berziarah ke makam aulia Allah ini akan membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Sahabatku, para pecinta wisata religi, cinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di sini, kita datang di sini, kita berziarah di sini
Di sini kita membaca, menghadiahi dengan bacaan Fatihah, bacaan Yasin, bacaan tahlil istighosah, berdoa, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan orang tua kita, ibu bapak kita, kakek nenek, mbah buyut, yang tangga, leluhur kita semuanya, para ulama, para aulia Allah, wabil khusus aulia Allah Sekubul Karuma yang ada di sini, Siti Fatimah binti Maimun. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku, para pecinta Ustaz Tarmizi, kita hadir di makam-makam orang tua kita. Kita hadir di makam-makam kerabat. Di sini kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom. Auzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kita di sini mendoakan beliau semuanya. Semoga beliau semuanya ditenangkan dalam kuburnya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Mungkin di antara kita, di antara pemirsa yang kurang paham soal berziarah kubur, sekali lagi kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kita mendoakan beliau semuanya dengan berkah barokah bacaan Fatihah, bacaan Yasin, bacaan tahlil istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya. Kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya, ibu kita, bapak kita, mbah buyut, yang cangga, leluhur kita semuanya. Semoga beliau semua yang telah pergi menghadap Sang Khalik, waktu hidupnya dulu diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala salah hilafnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah fadilah bacaan Fatihah, bacaan Yasin, tahlil istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya, kita kirimkan pada seluruh aulia Allah, para ulama-ulama, para wali-wali Allah, para tabi'in, para sahabat semuanya, wabil khusus aulia Allah Sekubul Karuma yang ada di sini, Siti Fatimah binti Maimun bersama para syahid-syahid ini. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita mendoakan beliau semuanya sahabat. Kita mendoakan beliau semuanya. Minimal akan banyak hikmah yang akan kita dapatkan dalam kita berziarah kubur. Di antara hikmah-hikmah itu adalah satu, kita mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan itu sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Beliau Nabi agung kita, Habibullah, kekasihnya Allah, kekasih kita semuanya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya diperbolehkan dalam berziarah kubur dalam agama Islam, malah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, dengan kata-kata berziarahlah kalian karena ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, insya Allah kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat makom,
otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan sangat-sangat takut jangan sampai melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat batu nisan, kita melihat kuburan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah satu-satunya zat yang maha pencipta, dialah zat yang maha kuasa, dialah zat Ar-Rahman Ar-Rahim, dialah Tuhan semesta alam, dialah Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul utusan Allah. Insya Allah, selagi kita mengingat kematian, dan kita lebih khusyuk beribadah kepada Allah, hanya mengharap itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena kita tahu kita akan mati. Dengan kita ingat akan mati, otomatis kita akan tanamkan dalam kehidupan kita untuk selalu berbuat baik, selalu berbuat baik kepada semua manusia, semua alam, dan selalu berlomba-lomba untuk lebih mendekatkan diri kita pada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun kita, apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, semiskin apapun kita, sesakti apapun kita, sepangkat apapun kita, kita semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti, sahabat. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput kita, marilah kita bersama-sama menanamkan kebaikan dalam kehidupan ini, selalu berusaha untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat, dan ridha Allah yang akan kita dapatkan nantinya. Sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah. Di samping hikmah itu, ada hikmah lain dalam kita berziarah kubur. Minimal dengan kita berziarah kubur, kita bisa menggali sejarah bagaimana beliau bisa menjadi orang besar seperti saat ini, bagaimana kehidupan beliau, langkah-langkah beliau dalam hidup ini, hingga beliau bisa menjadi orang besar seperti saat ini, walau jasadnya terkubur ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, tapi namanya masih harum, dikenal oleh manusia saat ini sepanjang masa. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan dari pengalaman beliau, biar keputusan kita bisa benar dan bisa untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan pengalaman beliau dalam kita mengambil setiap keputusan dalam kehidupan kita, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Hikmah lain dalam kita berziarah kubur, minimal kita tunjukkan rasa hormat kita pada orang tua kita, ibu bapak kita, para aulia-aulia semuanya. Dengan kita berziarah kubur ke orang tua kita, minimal kita tunjukkan rasa hormat kita, rasa penghargaan kita kepada beliau semuanya, orang tua kita yang telah melahirkan kita, mendidik kita, merawat kita, membesarkan kita, hingga kita bisa menjadi besar seperti saat ini. Dengan kita berziarah kubur kepada para aulia-aulia Allah, kita tunjukkan rasa penghormatan kita, penghargaan kita kepada beliau semuanya, karena beliau semuanya lah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini, hingga orang tua kita bisa memeluk Islam, dan kita terlahir dari rahim-rahim orang tua yang sudah mengenal Islam dan memeluk Islam. Ini adalah bukti penghargaan kita, penghormatan kita kepada beliau semuanya, orang tua kita, para ulama, para aulia-aulia Allah. Sahabatku, para pecinta wisata religi, banyak sekali hikmah yang akan terkandung kalau kita berziarah kubur, asalkan dengan niat satu, niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di makam ini kita berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan makam ini sebagai tempat wasilah kita, sebagai tempat pelantara kita dalam bermunajat, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah perziarahan ini akan membawa berkah barokah di dunia dan akhirat.
para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau petilasan, atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berziarah di makam keramat Siti Fatimah binti Maimun ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap, ijen tatak.